ibadah, baik itu yang tingkatannya adalah wajib sampai dengan amal-amal yang tingkatannya adalah sunnah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta mengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu hati wal hadirat rahimakumullah, karena di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa ibadah, terutama ada dua ibadah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar-syiar agamanya. Yaitu yang pertama adalah ibadah haji, yang kedua adalah ibadah udhiyah atau juga ibadah kurban. Maka pembahasan kita pada kesempatan di malam hari ini dalam dua lingkup pembahasan ini. Bapak-bapak, ibu hati wal hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah tentang apakah ibadah kurban yang dilakukan oleh satu orang dalam satu keluarga itu bisa diniatkan untuk juga anggota keluarga yang lain. Jadi misalnya sekurang-kurangnya dalam satu keluarga, ayah atas nama ayah yang dia berniat untuk melaksanakan udhiyah, penyembelihan hewan, baik itu kambing, kemudian juga sapi atau juga unta. Kawakah misalnya itik di sini aku ada makan kambing karena darah naik di sini, ada kawakah. Jadi walaupun besaran atau nominal daripada uang yang kita belikan untuk selain daripada tiga hewan ini sama misalnya, maka tidak bisa diganti-ganti. Itulah syariat yang telah Allah tetapkan, Rasulullah SAW contohkan. Maka dari tiga hewan inilah kita bisa melaksanakan ibadah yang Allah tuntunkan. Kalau hadangan kalau baik, misalnya kalau ada sapi ada hadangan, itu boleh hukumnya. Bapak-bapak, ibu hati wal hadirat rahimakumullah, jadi sekurang-kurangnya di dalam satu keluarga, satu jiwa yang melaksanakan ibadah kurban tersebut. Dan ibadah kurban ini bukan hanya ibadah yang dilaksanakan sekali seumur hidup, bukan, tetapi dilaksanakan kalau bisa setiap tahunnya. Apabila kita ada kelapangan harta, ada kelebihan dari apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada tabungan, termasuk juga orang berarisan untuk melaksanakan ibadah kurban. Asal jangan arisannya misalnya satu ekor sapi yang seharusnya 7 orang, sekalinya dikerubuti 50 orang, itu pada apa ya? Dikerubuti 50 orang, jadi kumpulan misalnya. Kecuali kalau hanya dalam rangka pendidikan di sekolah misalnya Pak, dikumpulkan dari infak siswa, masing-masing ada yang mungkin 5.000, 10.000 dikumpulkan oleh pihak sekolah. Ini dalam rangka tarbiyah saja, pendidikan, supaya memberikan jiwa kepada mereka nanti kalau mereka punya uang agar mereka berkurban. Dalam rangka pendidikan tidak ada masalah Pak. Tapi kalau dalam rangka ibadah yang betul-betul dilaksanakan oleh kita orang dewasa, maka tentunya harus sesuai dengan tuntunan. Jadi walaupun dengan cara arisan boleh, kalau memang 7 orang yang melaksanakan ibadah tersebut dari tiap-tiap ekornya. Jadi misalnya bercabut tahun ini taruhlah 5 kali 7 35 orang. Nah 35 orang dari 100 orang digilir misalnya 35 orang dulu yang dapat dari 5 ekor sapi. Asalkan uang yang dikumpulkan itu sama, tidak ada yang berbeda, maka insya Allah hukumnya boleh Pak. Itu caranya saja kan, caranya agar kita bisa melaksanakan ibadah. Yang penting cara dari yang dilaksanakan itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Misalnya apa? Riba, tidak ada. Jadi semuanya sama, dari yang nomor 1 sampai dengan nomor terakhir bayarnya sama, maka hukumnya boleh. Lalu kayak apa dapat terakhir misalnya, kebetulan dapat terakhir tahun 2025 akan datang, bisa jadi harga daripada kurban naik. Nah dalam hal ini tinggal masing-masing menambah berapa kekurangannya.
Nah, tetapi dalam hal ini kita ingin tidak ada tambahan bahasanya antara satu dengan yang lain, tidak ada perbedaan dalam pembayarannya, maka hukum daripada arisan itu hukumnya adalah diperbolehkan, termasuk juga menabung. Nah, menabung untuk kurban silahkan Pak. Jadi sistem tabungan itu kan cara aja Pak, cara. Yang penting tidak ada unsur-unsur yang dilarang, misalnya adalah riba, tidak ada. Nah, kembali kepada tadi bahwa tiap-tiap keluarga sekurang-kurangnya satu jiwa yang berkorban. Kalau misalnya lebih daripada itu hendak seikungan, silakan saja, tentu lebih baik. Tapi kalau misalnya mampunya hanya satu jiwa saja dalam tiap-tiap rumah, maka itu sudah mencukupi. Tapi tidak perlu khawatir Pak. Walaupun yang melaksanakan ibadah kurban itu hanya satu jiwa dalam setiap keluarga, tapi pahalanya itu bisa juga diniatkan untuk anggota keluarga yang lain. Jadi istri tidak perlu khawatir, walaupun atas nama suami, maka istri juga akan mendapatkan pahalanya. Anak-anak juga akan mendapatkan pahalanya, termasuk juga orang tua kita atau ayah dan ibu kita. Kalau beliau berada juga dalam lingkup satu keluarga itu, maka beliau bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Kalau misalnya beliau tidak berkurban misalnya. Lalu ada yang menyanggah, bukankah yang namanya amal itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa dipikulkan kepada orang lain, tidak bisa bahasanya itu diniatkan pahalanya dilimpahkan kepada orang lain. Kata mereka, ada ayat yang berbunyi wa allaisa lil insan illa ma sa', dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain daripada apa yang dia usahakan. Surah An-Najm ayat 39. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 286 Allah juga berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya pahala dari kebaikan atau kebajikan yang dia laksanakan, usahakan, dan baginya dosa dari kejahatan atau juga keburukan atau maksiat yang dia lakukan. Tidak bisa bahasanya itu dosa warisan. Dosa diwariskan itu tidak ada Pak dalam Islam. Nah, sebagian membantah, ini kan ada ayatnya bahwa yang namanya pahala itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Kemudian di dalam surah Yasin ayat 54 Allah juga berfirman, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, maka atas dasar ayat ini bagaimana terjadi bahasanya itu ta'arudul adillah, terjadi pertentangan dalil antara ayat Al-Quran dengan pemahaman tadi bahwa yang namanya ibadah kurban yang dilaksanakan oleh satu jiwa itu pahalanya bisa diniatkan untuk anggota keluarga yang lain. Nah, terkait dengan persoalan bahwa pahala itu bisa, pahala daripada ibadah kurban itu juga bisa diberikan kepada yang lain, ini ada sebuah hadis yang menyebutkan, misalnya adalah hadis tentang ibadah kurban yang dilakukan oleh sahabat pada saat itu. Sa'atu Aba Ayyub Al-Ansari, aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanat ad-dihaya ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kamu berkurban di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu ada seorang bertanya kepada Abu Ayyub, bagaimana wahai Abu Ayyub, kalian itu berkurban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub pun menjawab, kana rajulu yudhi bisyati anhu wa an ahlihi wa an ahli baitihi. Maka kata Abu Ayyub, kami dulu berkurban di masa Nabi, maka kami ini menyembelih kambing bagi diri kami dan juga untuk anggota keluarga kami. Jadi kami ini menyembelih kambing di masa Nabi itu untuk diri kami, tapi juga diniatkan untuk anggota keluarga kami yang lain. Itu pertama hadisnya.
Yang kedua hadisnya ada juga yang berbunyi ishtara bika basyair. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara bika basyair. Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membeli 2 ekor kibas. Fadzabaha ahaduhuma. Nah, salah satu daripada kibas itu disembelih Nabi. Untuk siapa? An ummatihi liman syahida bit tauhid. Kata Nabi, ini adalah untuk umatku. Siapa di antara mereka yang sudah bersyahadat? Nah, jadi dari hadis itu menjelaskan kepada kita bagi mereka yang tidak mampu berkurban, Pak, dari semenjak mereka hidup sampai mereka meninggal dunia karena ketidakmampuan, bukan karena ketidakmauan, ini karena ketidakmampuan, maka sudah dikurbankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wadabahal akhar, sementara satu lagi disembelih Nabi untuk siapa? An Muhammadin wa an ali Muhammadin. Ini kata Nabi adalah untukku dan juga untuk keluargaku. Jadi 2 ekor, yang satu untuk umat, yang satu untuk beliau dan juga keluarga beliau. Nah, hadis kedua ini menjelaskan bahwa Nabi berniat pada saat itu ibadah kurban yang beliau laksanakan juga untuk anggota keluarga beliau yang lain. Nah, pemahamannya baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, Pak. Maka itu kalau misalnya kurban itu hanya untuk mereka yang masih hidup, Pak. Jangan sampai berkurban itu semuaan almarhum. Jadi yang namanya ibadah kurban itu adalah hanya bagi orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan sampai lagi orang yang sudah meninggal dunia itu dipasang namanya berkurban. Kita yang masih hidup yang berkurban, dan niatkan bahwasanya pahala daripada ibadah kurban kita adalah untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Secara umum mencakup yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Misalnya suaminya sudah meninggal dunia sementara istrinya berkurban, maka insya Allah suami juga akan dapat pahala. Atau sebaliknya, istrinya sudah meninggal dunia, kemudian setelah itu suaminya berkurban, niatkan untuk dirinya dan seluruh keluarganya, maka istrinya juga akan mendapatkan pahala. Jadi kalau usah dicantumkan almarhum atau almarhumah, cukup kita yang masih hidup. Itu tuntunan dalam berkurban. Nah, sehingga jangan ada lagi kalau bisa almarhum, kecuali mereka yang umpat berkurban di sini mau karena mau panitia. Jadi panitia kayak apa sih? Dia memaksa nah. Jadi panitia sini memaksa untuk dicantumkan nama almarhum Abah Sidin. Ya sudahlah, jangan kita berdebat, terima saja. Yang penting jamaah kita paham tentang bagaimana tata cara yang namanya ibadah kurban. Kecuali kalau almarhum atau almarhumah tersebut mungkin dalam 1 tahun ini beberapa tahun belakangan, beberapa bulan yang lalu meninggal dunia. Misalnya 5 bulan yang lalu Sidin meninggal dunia, tapi Sidin sudah berniat untuk melaksanakan ibadah kurban di tahun ini, maka laksanakan, bisa atas nama beliau, karena beliau sudah berniat melaksanakan ibadah tersebut. Tapi kalau meninggalnya 5 tahun yang lalu, tidak usah lagi dikurbankan. Cukup kita saja yang masih hidup, tapi niatkan untuk satu keluarga kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia akan mendapatkan pahalanya. Nah, jadi bagaimana tadi pertentangan antara dalil? Ta'arudul adillah. Maka menurut para ulama, dalil dari Al-Quran tadi itu masih bersifat umum, Pak. Masih bersifat umum. Memang seperti itu secara umumnya, bahwa apa yang dikerjakan oleh orang dalam kebaikan, maka pahalanya untuknya. Apa yang dia lakukan dalam dosa, maka dosa itu juga untuknya, tidak bisa diwariskan kepada orang lain. Cuma ada beberapa ibadah yang apabila itu ada tuntunannya dari Rasul, maka itu artinya hukumnya boleh. Jadi ada beberapa ibadah yang di situ pahalanya bisa diniatkan untuk orang lain, Pak. Salah satunya adalah ibadah kurban. Jadi ada kekhususan bahasanya. Taksisul hadis Nabi SAW. Jadi hadis Nabi SAW ini mentaksis ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, global.
Jadi fungsi daripada hadis itu pertama, menjelaskan isi dari Al-Quran yang masih bersifat global, atau misalnya menambah hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya menambah hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran, seseorang tidak boleh mengawini antara seorang wanita dengan bibinya. Nah, sekaligus tidak boleh mengawini antara seorang wanita sekaligus mengawini bibinya. Itu hanya ditambahkan dalam hadis Nabi, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Jadi hukum tersebut ditambahkan dalam hadis Nabi. Kemudian misalnya mengawini dua wanita yang bersaudara sekaligus, kecuali turun ranjang. Turun ranjang itu misalnya seorang wanita meninggal, kemudian setelah itu laki-laki ini mengawini adik daripada wanita tersebut, adiknya, mengawini adiknya, turun ranjang bahasa kitanya, itu hukumnya boleh. Nah, hukum-hukum itu ditambahkan dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran tidak disebutkan. Nah, fungsi hadis yang ketiga salah satunya juga adalah mentaksis, mengkhususkan apa yang masih bersifat global dalam Al-Quran ditaksis dengan hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah hukum kurban, yang seseorang berkurban diniatkan pahalanya untuk orang lain yang ada dalam satu rumah tersebut, maka pahalanya akan sampai. Kedua ada lagi hukum ibadah yang boleh juga, ini ditaksis juga. Misalnya adalah badal haji, Pak. Itu badal haji termasuk ibadah khusus yang ada memang contohnya dari Nabi SAW. Seseorang melaksanakan ibadah haji diniatkan untuk sipulan, maka pahalanya sipulan akan mendapatkannya, yang disebut dengan badal haji. Yang ketiga apa lagi, Pak? Yaitu puasa. Misalnya ada seseorang meninggal dunia, dia sempat beberapa hari tidak bisa berpuasa karena sakitnya, kemudian meninggal dunia, maka ahli waris yang akan mengganti puasanya. Jadi ahli waris yang akan mengganti puasa si ibunya misalnya atau bapaknya yang sudah meninggal dunia. Jadi anaknya akan mengganti puasa wajibnya, dilaksanakan pada hari-hari selain daripada bulan Ramadan. Berapa hari sih, Din? Tahu-tahu puasa. Tapi kalau sakitnya itu karena sakit menahun, tidak ada harapan sembuh, atau mungkin karena manula tidak bisa lagi berpuasa, maka bisa diganti dengan fidyah saja. Nah, kemudian yang keempat ada lagi ibadah yang ditaksis juga, Pak, karena ada dalil dari hadis Nabi, yaitu adalah sedekah yang diniatkan untuk seseorang yang sudah meninggal dunia. Jadi misalnya kita bersedekah, berinfak, diniatkan untuk ayah kita yang sudah meninggal dunia, diniatkan untuk kai kita, diniatkan untuk nini kita yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya itu insya Allah akan sampai kepada beliau. Termasuk juga adalah pahala jariah, Pak. Jadi kalau misalnya kita infakkan harta kita, diniatkan ini adalah pahala jariah untuk beliau, maka insya Allah aliran pahala itu akan sampai kepada beliau. Kalau usah disambat kan, misalnya diumumkan, kan biasanya ada misalnya 100.000 untuk simpulan pahalanya, 200.000 untuk almarhumah simpulan. Kalau usah disebutkan saja, kita yang memberi pada saat itu dalam hati kita berniat bahwasanya ini adalah untuk simpulan, insya Allah sudah sampai. Jadi kalau bisa diumumkan tidak masalah. Nah, jadi termasuk yang namanya ibadah kurban ini, maka niatkanlah. Jadi jangan lupa pian yang berkurban tahun ini untuk meniatkan ibadah kurban pian juga agar bisa pahalanya itu sampai kepada istri, kemudian kepada anak-anak kita, maka niatkanlah pahalanya itu untuk mereka. Jadi jangan lupa untuk berniat ini kurban adalah untuk dan juga untuk keluargaku. Apakah akad? Harus sama Jadi yang namanya akad khusus tidak ada. Pada saat seseorang menyerahkan uang kepada panitia, itu artinya sudah akad, Pak. Harusah bersalaman ya. Kemudian karena ada lafaz khusus, aku serahkan niat kurbanmu, niat kurbanku kepada engkau sebagai panitia, ya akan kalau pada saat kita menyerahkan uang, maka itu sudah sah, dianggap bagian daripada akad. Tidak ada akad khusus di dalam berkurban. Yang ada itu adalah hanya bagi kita yang berkurban menyaksikan. Kalau memang ada waktu, kalau kita ada waktu menyaksikan, maka saksikan. Sebagaimana Nabi berpesan kepada Fatimah, ya Fatimah,
qumi ila udhiyatiki, wahai Fatimah, bangunlah menuju tempat penyembelihan hewan. Fashhadiha, maka saksikanlah penyembelihan itu. Pada saat dipotongkan hewan kurban itu, menetesnya darah, maka akan diampuni dosa-dosamu. Kemudian ucapkanlah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Jadi kita yang berkurban menyaksikan aja, kadang pada mampu misalnya menyembelih, kalau usah dipaksa menyembelih Pak. Serahkan aja kepada panitia untuk menyembelih profesional. Nah, kita hanya menyaksikan saja. Pada saat menyaksikan itu kita setelah penyembelihan lalu kita ucapkan doa tadi inna sholati wa nusuki dan seterusnya. Dan itu hukumnya hanya sunnah saja. Kadang menyaksikan ibu-ibu haur di rumah misalnya, kada apa-apa, silakan. Kemudian memotong kuku, memotong rambut. Nah kalau bisa ini menjelang tanggal 1, kalau bisa, kalau misalnya memang hendak memotong dari sekarang. Jangan ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi kalaupun misalnya hendak memotong juga tidak masalah Pak. Itu tidak mengurangi keabsahan ibadah kurban pian. Itu hukumnya hanya sunnah saja, bukan menjadi sesuatu yang wajib. Misalnya hendak menahan dari memotong kuku dan rambut, maka kita akan mendapatkan pahala sunnah dari itu. Tapi kalau misalnya memang memotong pun itu tidak mengurangi keabsahan daripada ibadah kurban kita, itu tetap sah hukumnya. Nah Bapak Ibu wal hadirat rahimakumullah, itu pertama terkait dengan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya adalah tentang ibadah haji. Tentang ibadah haji pertama adalah tentang badal. Nah badal memang ada keterangan yang menyebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa contoh badal yang dianjurkan dalam hadis Nabi. Pertama adalah faja'at imra'atun min Khaytham. Ada seorang perempuan datang dari Khaytham. Kemudian pada saat itu dia bertanya, ya Rasulullah, inna faridatallah ala ibadihi fil hajj adraktu abi syaikhan kabiran. Wahai Rasul, yang namanya keparduan haji itu kan Allah telah tetapkan untuk seseorang. Sementara aku memiliki orang tua atau juga bapak, seorang bapak yang dia syaikhan kabiran, orang yang sudah tua sekali. Jadi kalau misalnya pian disambat orang syekh, jangan bangga Pak. Itu artinya orang tua. Ya syekh ya, itu artinya orang tua. Syaikhan kabiran, la yathbutu ala rahilah, dia tidak mampu duduk lama di atas kendaraannya. Karena bahari itu unta, kendaraan paling canggih. Kalau ini kan nyaman aja. Sidin kalau duduk di pesawat, Iban duduk di pesawat karena kalau Sidin karena mampu jalan, ada kursi roda, nyaman wah ini baik. Ada masalah lagi orang yang stroke pun misalnya, maka masih bisa untuk menuju ke Mekah melaksanakan ibadah haji, tidak perlu khawatir. Tapi bahari itu karena kendaraan yang digunakan itu hanya unta, maka ada kendala, orang ini tidak mampu berdiri lama, duduk lama di atas untanya. Kemudian lalu dia bertanya, afahujju anhu, apakah aku boleh menghajikannya wahai Rasul? Kemudian qala, lalu Nabi menjawab, na'am, wa dzalika fi hajjatil wada, dan itu terjadi pada haji wada. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Jadi pada saat itu ada seseorang bertanya kepada Nabi, bagaimana orang tuanya yang sudah tua walaupun belum meninggal dunia. Maka Nabi membolehkan agar anaknya membadalkan haji orang tuanya. Yang kedua adalah anna mar'atan min Juhaina, ada seorang perempuan juga dari Juhaina, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Faqalat, kemudian dia bertanya, inna ummi nadarat an tahujja, wahai Rasul, sesungguhnya ibuku pernah bernazar, beliau ingin melaksanakan ibadah haji. Falam tahujja hatta matat, dan beliau tidak sempat berhaji sampai beliau meninggal dunia. Afahujju anha, apakah aku boleh menghajikan beliau? Qala na'am, hujji
anha, berhajilah kata Nabi untuk beliau. Ara'aiti law kana ala ummiki dain, bagaimana pendapatmu kalau orang tuamu itu memiliki hutang? Akunti qadiyah, apakah engkau akan membayar hutangnya? Abdullah, maka penuhilah hutangnya terhadap Allah, atau bayarlah hutangnya atau janjinya terhadap Allah, karena sesungguhnya Allah lebih berhak untuk dipenuhi akan janjinya. Hadis ini riwayat Bukhari menjelaskan bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Jadi orang yang masih hidup itu boleh dibadalkan kalau orang itu sudah tidak mampu lagi, Pak, mengerjakan ibadah hajinya. Jadi boleh dibadalkan oleh siapapun, termasuk juga oleh anaknya. Nah, yang kedua kasusnya adalah orang itu sudah meninggal dunia. Meninggal dunia, baik dia sudah pernah bernadar atau kada bernadar, itu boleh, Pak. Misalnya kayak kita kan tahu, kada pernah bertamu. Sidin, adakah bernadar bahari untuk melaksanakan ibadah haji? Alhamdulillah kebetulan kita misalnya ada kelebihan harta, maka kita ingin menghajikan beliau, atau mungkin kita berhaji untuk kedua kali. Nah, karena yang namanya haji itu wajibnya cuma satu kali, yang kedua ini, nah kita nadarkan untuk siapapun, misalnya untuk kai kita kan misalnya, itu hukumnya boleh. Jadi ada wanita tadi bertanya kepada Nabi. Nah, yang ketiga ini syarat badal. Pada saat itu ada seorang laki-laki, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sami'a rajulan yaqul, ada seorang laki-laki yang dia didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan labbaika an syabrumah. Syabrumah katanya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah, ini untuk syabrumah. Lalu Nabi bertanya, man syabrumah, siapa itu syabrumah? Qala akhun li au qaribun li. Syabrumah itu wahai Rasul adalah saudaraku atau kerabatku. Kemudian Nabi bertanya, hajjta an nafsik, apakah engkau sudah berhaji, kata Nabi. Kemudian dia menjawab, la, belum wahai Rasul. Kemudian Nabi pun berkata, hujj an nafsika, berhajilah untuk dirimu, thumma hujju an syabrumah, kemudian berhajilah untuk syabrumah, kata Nabi. Jadi syaratnya bahwa badal, orang yang membadalkan itu, Pak, syaratnya adalah dia sudah pernah berhaji, baik itu anaknya atau siapapun, atau minta badalkan orang mukimin di sana misalnya. Cuma hati-hati, Pak, jangan sembarangan memilih orang yang akan membadalkan, karena yang namanya badal itu harus sesuai dengan tuntunan prosesi haji yang dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar badal-badalan atau badal abal-abal, Pak. Banyak yang menawarkan badal tapi badalnya abal-abal. Misalnya Sidin kena membadal 30 orang, 50 orang. Nah, membadalkan banyak sekaligus itu karena apa, Pak? Satu kali badal, 1 tahun itu hanya bisa membadalkan 1 orang saja. Tidak bisa merangkum 10 orang untuk dibadalkan. Sehingga kalau ada tawaran badal itu cuma 3 juta, 5 juta, itu patut dicurigai, Pak. Khawatir ini badal yang abal-abal. Biasanya badal yang bujur-bujur itu agak mahal, Pak, karena mereka pertama harus melaksanakan ibadah haji sebagaimana jamaah haji yang lain. Yang kedua, mereka juga harus mendapatkan izin, dan izin itu berbayar, Pak. Bisa sampai 40 juta bayarnya. Sehingga tidak mungkin atau tidak wajar kalau orang membadalkan itu biayanya cuma 3 juta atau 5 juta. Bukan dalam artian kita membisniskan ibadah, bukan. Memang yang membadalkan itu dapat pahala juga. Misalnya ulun membadalkan seseorang, ulun dapat pahala juga. Orang yang ulun badalkan itu juga dapat pahala. Tetapi kan orang yang membadalkan kita ini, ya wukuf di padang Arafah, kemudian nanti dia bermalam atau mabit di Mina, melempar jumratul aqabah, kemudian melempar jumratul ula, wusta aqabah. Dia melaksanakan rangkaian-rangkaian itu sebagaimana jamaah haji yang lain. Maka wajar kalau kita hargai bahasanya. Nah, sehingga kalau badal yang bujur-bujur badal itu biasanya cukup mahal. Nah, bisa sampai 15-20 juta, bahkan ada yang lebih daripada itu. Nah, khawatirnya kalau yang murah-murah itu biasanya dirangkum sekalian banyak. Nah, lalu kena kami kirimi ijazahnya aja sih, ijazah aja.
bermodalkan ijazah. Kemudian babul mawaqit, bab tentang mikot. Pembahasan tentang mikot. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli Madinah Dzul Hulaifah. Nabi menetapkan mikot untuk penduduk Madinah itu adalah Dzul Hulaifah. Wa li ahli Syam Juhfah, untuk penduduk Syam itu adalah Juhfah. Jadi yang paling jauh itu mikot adalah Dzul Hulaifah, Pak, sekitar 400 km. Yang paling terdekat itu adalah Juhfah, sekitar 75 sampai dengan 80 km. Wali ahli Najd qarnal manazil, untuk Najd, penduduk Najd, maka mikotnya itu adalah di qarnul manazil. Wali ahli Yaman, untuk penduduk Yaman itu adalah Yalamlam. Hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairihinna. Jadi daerah-daerah mikot itu pertama adalah untuk penduduk setempat. Yang kedua adalah untuk orang-orang yang melewati daerah itu. Untuk orang-orang yang melewati daerah itu. Mimman aradal hajj awil umrah, bagi siapa di antara mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji atau juga umrah. Wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha. Barang siapa yang tidak melewati daerah mikot itu, maka dipersilakan baginya dari mana saja. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Hatta ahlul Makkah min Makkah. Adapun penduduk Makkah, maka mereka mengambil mikotnya dari Mekah. Misalnya ada penduduk Jeddah, maka mereka mikotnya dari Jeddah atau dari rumahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi tempat-tempat mikot ini ditetapkan Nabi ada 4. Adapun Dzatu Irqin disebutkan dalam riwayat Aisyah, wa Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq Dzata Irqin. Nabi menetapkan untuk penduduk Irak itu adalah Dzata Irqin, tapi hadis ini diragu 10 km. Nah, kalau kurang dari 80 km, mikot itu dianggap tidak diperbolehkan. Jadi 2 marhalah itu batasannya. Nah, maka itu boleh dari mana saja, Pak. Misalnya ada penduduk yang tidak melewati batas mikot yang ditetapkan Nabi tadi, boleh sebenarnya dari mana saja. Yang penting dari sejajar, kemudian tidak kurang daripada 2 marhalah, 80 km. Nah, sehingga kenapa Majelis Ulama Indonesia, karena kita naik pesawat tidak jalan darat, tidak melewati mikot tadi lewat darat, maka Majelis Ulama Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bagi jamaah kita yang gelombang kedua, maka mereka boleh melewati yang namanya mereka boleh mengambil mikotnya itu di Jeddah atau King Abdul Aziz. Sebagian memang menentang, kata mereka tidak ada. Tapi Majelis Ulama Indonesia beristihad sebagaimana juga Umar beristihad. Jarak antara King Abdul Aziz dengan Mekah itu kurang lebih 102. Di Google Map kalau kita periksa itu bisa saja pian periksa sekitar 102 km. Berarti kan lewat daripada 2 marhalah sudah. Maka atas dasar itulah Majelis Ulama membolehkan. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, sama sekali mereka tidak membolehkan. Pokoknya 4 tempat ini sekalipun lewat pesawat, maka ya sudah, ketika itu diumumkan ketika pesawat berada di atas tempat mikot yang mana dari 4 ini. Misalnya biasanya kita Yalamlam, maka disitulah kita akan mengambil mikot di atas pesawat. Cuma khawatirnya kecepatan pesawat itu 1 detik per 1 kilometer. Jadi baru sidin simpun-simpun hendak memakai pakaian ihram, itu sudah lewat shoot ya pesawat. Nah, kayak apa? Nah, lalu akhirnya ini cukup mengkhawatirkan juga. Mungkin ada yang teguring kah jamaah kita, teguring santai di pesawat sekalinya orang sudah lewat misalnya, karena khawatir berguling. Pilot suruh berguling misalnya, karena khawatir lagi. Maka lewat ya sudah lewat, dia harus bayar dam tentunya. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Maka dalam hal ini ada pendapat yang ketiga. Nah, pendapat ketiga ini mengatakan sekalipun belum sampai di mikot, bahasanya masih mungkin baru pesawat take off berangkat,
misalnya dari tanah air baru berangkat, biar di asrama haji sudah mandi, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian bagi laki-laki sudah memakai pakaian ihram. Nah, kemudian masih memakai ya kaos dalam misalnya, kemudian celana dalam. Nah, pada saat itu kalaupun ingin berniat sebelum sampai di mikot, baru kita take off, berangkat pesawat mungkin 2-3 jam, ya sudah di sini aku hendak di sini aja berniat. Nah, maka jangan lupa lepaskan dulu yang berjahit. Jadi jangan lupa melului selawar dalam dulu, jangan lupa timbulnya tarus misalnya. Jadi hendaknya dilepaskan dulu yang berjahit. Maka setelah itu pian berniat, walaupun belum sampai di mikot, masih jauh lagi Pak. Khawatir kan daripada terlewat, maka 10 jam lagi misalnya, atau mungkin 5 jam lagi, maka pian sudah berniat Allahumma labbaika umratan atau labbaika umratan. Maka menurut para ulama, orang yang berniat sebelum sampai ke mikot, maka hukumnya adalah diperbolehkan, hukumnya jaizun. Yang melewati mikot maka barulah hukumnya haram. Jadi yang melewati mikot hukumnya haram, tapi kalau berniat sebelum sampai di mikot itu hukumnya adalah boleh. Hukumnya diperbolehkan saja. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagaimana bagi wanita yang misalnya dalam keadaan haid? Mungkin ada kejadian pada saat anak berangkat sekalinya haid. Nah, bagaimana Pak? Bagi wanita haid itu tidak dilarang. Tidak dilarang, yang dilarang itu cuma tawaf. Cuma tawaf, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Karena sholat dilarang bagi wanita haid kan. Yang dilarang bagi wanita haid itu sholat, kemudian tawaf. Yang ketiga puasa, itu saja. Maka selain daripada itu, boleh hukumnya. Boleh hukumnya. Pilihan pertama bagi wanita haid itu, misalnya dia berniat ihram. Kalau niat ihram tidak masalah, sekalipun dia haid. Jadi berniat ihram saja ketika di mikot tadi. Suaminya berniat, istrinya juga berniat. Ya sudah berangkat pesawat sampai di Mekah, yang melaksanakan ihram untuk umroh, umroh wajib itu adalah hanya suaminya. Istrinya tinggal di hotel karena kada boleh dari tawaf. Nah, menunggu sampai istrinya selesai haid atau mungkin disuntik, ada suntik penahan haid, malah itu hukumnya boleh Pak, silakan suntik penahan haid supaya mungkin 2 hari istrinya tidak haid lagi. Nah, maka setelah istrinya tidak haid lagi, suami menemani. Jadi suami tahu sunnah aja lagi kan, karena sudah. Maka yang belum hanya istrinya, ya sudah istrinya melaksanakan yang namanya tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, bebas sudah setelah itu. Jadi tidak mengapa tertahan bahasanya 2-3 hari kah atau lebih daripada itu, yang penting tidak melanggar larangan-larangan ketika ihram saja, itu saja. Jadi istrinya menahan diri untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan segala macamnya. Menjadi larangan-larangan itu dia tahan dulu sampai nanti selesai haid, baru dia mandi, kemudian bersih, kemudian melaksanakan yang namanya tawaf. Tapi kalaupun misalnya apa? Kalaupun misalnya kada selesai juga haidnya, maka dalam keadaan darurat seperti itu dia boleh melaksanakan rangkaian ibadahnya. Jadi bersihkan diri, kemudian asal selama dia tawaf itu darah haid tidak keluar, Pak. Darah haidnya tidak keluar, yang penting bersih sudah. Kemudian dia mungkin menggunakan, mohon maaf, softtek misalnya supaya tidak mengotori. Maka pada saat itu asalkan seketika dia tawaf itu tidak mengotori akan bagian daripada pakaiannya, maka hukumnya diperbolehkan. Tapi biasanya menuntung akan dulu haid, setelah itu aman sudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan semoga jamaah haji kita yang berangkat di tahun ini mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.